Seorang perempuan jatuh dari tandu saat dibawa untuk berobat di kawasan Desa Waiharu, Kabupaten Pesisir Barat Lampung. Perempuan sakit ini terpaksa ditandu warga untuk berobat dengan melintasi jalan rusak dan berlumpur sejauh 15 km. Perempuan bernama Satinah, 42 tahun itu harus ditandu warga dengan berjalan kaki lantaran jarang atau bahkan tak ada kendaraan yang sanggup masuk ke Desa Waiharu karena jalan penghubungnya rusak parah. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung, ada Saidal Arif yang akan melaporkannya. Silakan rekan Saidal Arif. Baik, terima kasih rekan Firda. Selamat sore, Tribunal dimanapun Anda berada. Jadi dapat kami laporkan bahwasannya kemarin sempat terjadi insiden yang sangat memilukan ya. Insiden kemanusiaan lagi-lagi dari Waiharu di daerah yang cukup terpencil dan sangat terisolir di Kabupaten Pesisir Barat Lampung. Dan daerah Waiharu ini juga hingga saat ini belum ada pembangunan akses jalan, pembangunan kemudian kesehatan yang berarti. Kemudian kemarin sempat terjadi insiden bahwasannya seorang wanita yang bernama Satina ini berumur 40 tahun, ia terpaksa ditandu oleh warga untuk berobat ke puskesmas Mengkunat karena mengalami sakit yang cukup parah. Menurut Peratin ataupun Kepala Desa Waiharu, Dian Setiawan menjelaskan, warga bernama Satina tersebut saat ini sedang mengalami sakit tipes. Kemudian sebelumnya Satina ini sebelum mengalami sakit tipes, yang bersangkutan juga pernah mengalami keguguran. Namun dalam insiden keguguran tersebut, Satina ini tidak mendapatkan pelayanan medis ataupun pertolongan medis. Sebab akses kesehatan yang ada di Waiharu itu sangat terbatas, ditambah dengan medan yang sangat terjal dan juga jalanan yang sangat berlumpur. Kemudian setelah beberapa bulan keguguran, Satina ini kondisinya cukup memperhatinkan dan dia mengalami sakit-sakitan. Namun setelah melihat kondisi Satina ini yang memang cukup memprihatinkan, maka warga Waiharu itu bersepakat untuk mengantarkan Satina ini berobat ke puskesmas terdekat, yaitu puskesmas Mengkunat dengan berjalan kaki sejauh 15 km. Jadi itulah akses kesehatan yang paling dekat dari Desa Waiharu ini. Untuk diketahui juga Waiharu ini dihuni oleh 9.000 jiwa lebih ya yang ada di sana. Kemudian masyarakat Waiharu ini juga, karena kita memang sudah sering masuk ke dalam Waiharu ini, memang sangat menyedihkan. Karena memang akses jalan ataupun kendaraan yang masuk di sana tidak ada. Dan pembangunannya memang masih sangat terbelakang ya. Masyarakat Waiharu sangat mendambakan adanya pembangunan jalan yang menembus dari Kabupaten Pesisir Barat menuju Waiharu. Untuk diketahui juga posisi dari Waiharu ini terhimpit di antara Samudra Hindia dan juga Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat juga beberapa tahun yang lalu dan hingga kini juga terus berusaha untuk membuka akses jalan menuju Desa Waiharu ini, namun terkendala dengan PKS ataupun perjanjian kerjasama dengan Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Kemarin juga sempat dibuka jalan selebar 6 meter, namun izin untuk kerjasama itu dicabut oleh sepihak oleh Taman Nasional Bukit Barisan Selatan tanpa ada penjelasan apapun. Begitu. Kemudian masyarakat Waiharu ini juga sangat memohon kepada Presiden Republik Indonesia, khususnya kemudian Menteri Kehutanan, untuk memperhatikan kondisi mereka. Karena memang pembangunan jalan di Waiharu ini cuma terhambat karena gara-gara tidak adanya dicabutnya surat perjanjian kerjasama dengan Balai Nasional Bukit Barisan Selatan, karena memang akses jalan dari menuju Waiharu ini harus melewati hutan TNBBS, dan hutan TNBBS ini juga sudah dicabut izinnya dari Pemda untuk dibangunkan jalan, sehingga ketika Pemda Pesisir Barat juga ingin membangun jalan akses ke sana itu terhambat. Jadi dan juga kejadian ini juga bukan baru pertama kali ya. Di sepanjang tahun ini saja sudah 15 kali terjadi kejadian yang serupa. Masyarakat yang sakit dari Desa Waiharu itu harus digotong menuju akses kesehatan, fasilitas kesehatan yang terdekat. Dan kerap kali juga warga yang sakit itu ada yang
yang meninggal di tengah jalan, ada yang meninggal ketika mendapatkan akses kesehatan, meninggal, kemudian hanya sedikit yang memang selamat dan juga mendapatkan kembali kesehatannya. Jadi dengan kondisi seperti ini jelas masyarakat adat pesisir barat khususnya dan juga seluruh masyarakat pesisir barat ini sangat mengharapkan bagaimana caranya jalan akses menuju Desa Waiharu ini memang benar-benar bisa dibuka aksesnya oleh Taman Nasional Bukit Barisan Selatan ataupun oleh Kementerian Kehutanan. Karena memang dari sejarahnya masyarakat Desa Waiharu ini sudah bermukim di lokasi itu sejak 1804. Namun setelah kemerdekaan mereka juga merasa seolah-olah kami belum pernah merdeka gitu. Jadi sudah 77 tahun Indonesia ini merdeka, cuman masyarakat Waiharu pembangunan juga belum tersentuh sampai hari ini. Dan ini juga sangat ironis di tengah kemajuan Indonesia ya. Demikian rekan Firda yang dapat saya laporkan. Ya. Baik, terima kasih rekan Saidal Arif dari Tribun Lampung atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.